Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Selamat datang di channel kami. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur. Salah satu hal yang mengagumkan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang Ramadan adalah Lailatul Qadar. Disebut sebagai Lailatul Qadar karena pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan takdir seluruh makhluk yang berlaku selama 1 tahun ke depan. Pada malam itu para malaikat yang dipimpin oleh Ruhul Kudus, yaitu Jibril alaihissalam, mengatur segala urusan yang Allah perintahkan kepada mereka. Tidak ada satupun yang menyelisihi perintah Allah, tidak ada satupun yang salah paham, apalagi gagal paham terhadap tugas-tugas mereka. Kesalahpahaman manusia dalam menghadapi Lailatul Qadar adalah sikap dan pola pikir. Ada orang yang bersikap biasa-biasa saja tanpa peduli dengan Lailatul Qadar. Ada yang menggebu-gebu ingin mendapat Lailatul Qadar, ada juga yang mengikuti arus saja. Selama ini banyak yang masih menganggap bahwa Lailatul Qadar itu adalah anugerah bagi orang-orang tertentu saja. Diyakini bahwa yang bisa melihat Lailatul Qadar adalah orang-orang khusus yang terpilih saja. Jadi, kalau memang Lailatul Qadar itu hanya milik orang-orang tertentu saja, maka tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berlaku. Allah menawarkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah di malam itu dinilai 1000 bulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah tawaran yang menarik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selama ini orang salah faham adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah satu yang berbeda dari malam-malam yang lain. Baik kejadian maupun suasananya berbeda dari malam-malam yang lain. Padahal malam Lailatul Qadar itu tidak ada bedanya dengan malam yang lain kecuali pahalanya. Di sini kuncinya. Perbedaan Lailatul Qadar dengan malam yang lain adalah pahalanya. Sama saja, apa perbedaan Ramadan dengan bulan yang lain? Ya tentu saja, hanya pahala dan ibadahnya saja yang berbeda. Tetap saja pada bulan suci Ramadan siangnya ada matahari dan kalau malam juga gelap. Tidak ada yang berbeda dari Ramadan dengan bulan-bulan yang lain kecuali ibadah dan pahalanya. Begitu juga apa perbedaan hari Jumat dengan hari-hari yang lain? Bukankah sama saja? Yang membedakan adalah kemuliaannya. Jadi rubah cara berpikir kita yang selama ini keliru dan salah. Ada orang-orang yang mereka itu mencari-cari Lailatul Qadar dengan begadang yang tidak jelas, mengamati malam dan bintang-bintang, lalu berspekulasi bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar atau bukan Lailatul Qadar. Hal ini dilakukan karena mereka masih berpikir bahwa Lailatul Qadar adalah sesuatu yang bisa dilihat. Padahal tidak demikian. Banyak sekali cerita-cerita tentang Lailatul Qadar. Seperti malam itu tidak dingin juga tidak panas. Bintang sangat banyak. Kemudian bahkan ada satu cerita kalau malam Lailatul Qadar itu pohon-pohon pun bersujud. Janganlah beranggapan seperti itu. Ya, kalau pohon yang sujud sih tidak masalah. Yang saya takutkan kalau rumah Anda yang sujud dan Anda ada di dalamnya. Itu saja yang saya takutkan. Baiklah, ini sebuah nasihat dari saya. Terima atau tidak, ya silahkan. Jadi begini, kalau ada jajanan yang ada hadiah mainan di dalamnya atau uang di dalamnya, bagaimana cara supaya kita mendapatkan hadiah itu pasti dan tidak mungkin tidak? Ya, jawabannya adalah beli semua. Pasti dapat hadiahnya, entah dibungkus yang mana, pasti di sana ada hadiahnya. Betul bukan? Ya. Jadi begitu juga dengan Lailatul Qadar. Allah janjikan Lailatul Qadar itu pasti ada dari 30 hari atau 29 hari Ramadan. Pasti, dan itu pasti ada satu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Jadi bagaimana cara mendapatkannya?
Ya, betul sekali. Borong semua malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan ini malam ganjil atau malam yang tidak ganjil, ada tanda-tanda atau tidak. Yang penting ibadah saja, pasti mendapatkannya. Begini, kawanku semua, yang disebut malam dalam Islam adalah terbenamnya matahari sehingga tidak lagi tampak sinarnya. Saat itulah malam dimulai, dan malam berakhir saat fajar shodiq terbit, yaitu batas waktu sholat subuh. Jadi kalau kita memahami bahwa malam itu dimulai dari maghrib, berarti Lailatul Qadar itu pun dimulai dari maghrib dan berakhir saat fajar tiba. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan, salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan yang besar di malam itu sampai terbitnya fajar. Jadi ketika Anda bangun jam 3 lalu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sebagai tambahan sholat tarawih yang telah dilakukan setelah Isya, maka ibadah itu jika saat itu tepat Lailatul Qadar, 2 rakaat atau 4 rakaat itu akan dilipat gandakan 1000 bulan. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran, 1 ayat atau 2 ayat akan dilipatkan pula dengan 1000 bulan. Hal yang simpel dan mudah seperti ini, jadi janganlah dibuat sulit. Banyak orang-orang yang mengincar Lailatul Qadar tapi hanya mengintip, ya, dan berspekulasi saja. Kalau menurut mereka malam ini Lailatul Qadar, ia beribadah. Tapi jika menurut mereka itu bukan malam Lailatul Qadar, ya mereka biasa saja begitu. Atau ada juga yang beribadah hanya pada malam-malam ganjil saja, tapi pada malam genap ia mengabaikan ibadah. Ya, kalau Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ganjil. Kalau misalkan ia jatuh pada malam genap bagaimana? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjamin pasti malam ganjil, tetapi kebanyakan di malam ganjil. Artinya ada kemungkinan juga jatuh di malam-malam genap. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kita meramal Lailatul Qadar, tapi Rasulullah mengajarkan kita memperbanyak ibadah agar ketika Lailatul Qadar tiba, ketika itu kita dalam keadaan beribadah, dan itu adalah pilihan yang terbaik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.